Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Firdausi Imani, NIM 10118043 dari kelas Praktikum Swamedikasi D. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Praktikum Swamedikasi, di mana mengenai swamedikasi demam. Upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri dikenal dengan istilah swamedikasi, di mana swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit mah, kecacingan, diare, dan penyakit kulit, dan lain-lain. Swamedikasi menjadi alternatif yang diambil masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Pengobatan sendiri atau bisa disebut dengan pengobatan swamedikasi di sini dibatasi untuk penyakit ringan seperti batuk, flu atau influenza, demam, nyeri, sakit mah, kecacingan, diare, biang keringat, jerawat, penyakit kulit contohnya kadas, kurap, lalu ketombe, kudis, kutil, luka bakar, luka iris, dan juga luka serut. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2007 menjelaskan demam bukan merupakan suatu penyakit, tetapi hanyalah merupakan gejala dari suatu penyakit. Suhu tubuh normal biasanya 37 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh lebih dari 37,2 derajat Celcius di pagi hari dan lebih dari 37,7 derajat Celcius pada sore hari, berarti itu adalah demam. Kenaikan suhu 38 derajat Celcius pada anak di bawah umur 5 tahun dapat menimbulkan kejang dengan gejala antara lain tangan dan kaki kejang, mata melihat ke atas, gigi dan mulut tertutup rapat, serta penurunan kesadaran. Keadaan demikian segera ke dokter. Pada umumnya, demam disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu oleh infeksi dan non-infeksi, di mana penyebab infeksi yaitu antara lain kuman, virus, parasit, atau mikroorganisme lain. Contoh, radang tenggorokan, cacar air, campak, dan lain-lain. Sedangkan penyebab non-infeksi antara lain dehidrasi pada anak dan lansia, alergi, stres, trauma, dan lain-lain. Gejala yang timbul pada demam biasanya kepala, leher, dan tubuh terasa panas, sedangkan tangan dan kaki dingin. Mungkin merasa kedinginan dan menggigil bila suhu meningkat dengan cepat. Hal yang dapat dilakukan saat demam yaitu adalah istirahat yang cukup, minum cairan yang banyak, usahakan makan seperti biasa meskipun nafsu makan berkurang. Periksa suhu tubuh setiap 4 jam, kompres dengan air hangat, hubungi dokter bila suhu sangat tinggi di atas 38 derajat Celcius, terutama pada anak-anak. Berikutnya akan saya beri contoh kasus demam. Seorang anak berumur 5 tahun sejak kemarin dengan suhu tubuh 37,4 derajat Celcius belum melakukan pengobatan sejak demam, hanya dilakukan kompres. Demam belum turun sampai saat ini. Catatan pengobatan pasien. Kasus swamedikasi yaitu demam pada anak. Nama obat Salmol sirup. Kandungannya yaitu parastamol 120 mg. Indikasi analgesik dan antipiretik. Salmol diindikasikan untuk meringankan rasa sakit kepala, sakit gigi, demam disertai influenza, dan demam setelah imunisasi. Aturan pakai: anak pada usia 2-5 tahun 3-4 kali sehari 1-2 sendok takar sirup. Untuk dosis lazim, untuk sekali pakainya, untuk anak 1-5 tahun 50 mg sampai 100 mg. Sedangkan untuk dosis lazim sehari pada anak umur 1-5 tahun yaitu 200 mg sampai 400 mg. Pada umumnya, obat memiliki efek samping masing-masing. Untuk Salmol sirup yang berisi paracetamol 120 mg, efek sampingnya yaitu dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati, pusing, sakit kepala, distonia, mual, muntah, konstipasi, ruam kulit, atau urtikaria, sampai shock anafilaksis pernah terjadi dan pengobatan harus dihentikan.
malaise, reaksi hipersensitif, hipotensi, peningkatan kadar serum transaminase di hati, trombosiopenia, leukopenia, neutropenia. Peringatan perhatian atau kontraindikasi yaitu hipersensitif, gangguan fungsi hati dan ginjal. Alternatif obat, kombinasi ibuprofen dan paracetamol memberikan efek analgesik dan antipiretik sinergis sehingga dapat cepat meredakan demam dan sakit kepala. KIE dan pengobatan non-farmakologi. Untuk KIE, Sanmol sirup tiap 5 ml mengandung paracetamol 120 mg. Diminum 3 kali sehari sebanyak 5 ml sesudah makan. Bila demam selama 3 hari belum turun, segera bawa ke dokter. Disimpan pada suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari. Untuk pengobatan non-farmakologi, mandi dengan air dingin atau kompres dengan air dingin biasanya dapat memberikan kenyamanan dan menurunkan suhu tubuh pasien. Kenakan pakaian yang tipis dan spray yang tidak terlalu tebal. Dan juga minum banyak cairan air putih, minimal 8 gelas per hari. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya sendiri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.